Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kita hari ini? Saya berdoa biarlah berkat Tuhan selalu melimpah atas setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersama-sama siapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan sudah beri atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu, katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari bersama pujikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji segala puji syukur bagi-Mu, ku
kami tinggikan nama-Mu selalu. Terima kasih Yesus, Kau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau segalanya. Haleluya. Kita Kau yang layak disembah Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Jamah setiap hati kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami di dalam nama Yesus. Bentuk setiap hati kami Tuhan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau menangkap sungguh-sungguh akan kebenaran akan firman-Mu, akan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan mari yang siap mendengarkan akan firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sudahkah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ataukah hari ini kita masih menggendong semua beban dan masalah yang ada di hati dan pikiran kita, dan kita belum menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, kita tidak bisa merasakan sukacita, hidup seperti beban, hidup dengan masalah, hidup dengan keputusasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan sampai beban, masalah yang ada di dalam hidup kita membuat emosi kita terpancing, sehingga kita merasa lelah, jenuh, dan putus asa. Karena saat kita merasa lelah, putus asa, tidak ada lagi iman dan pengharapan kepada Kristus, maka pada saat itu sejatinya kita membuka celah kepada iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 5, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan berkata untuk kita sadar dan berjaga-jaga, yaitu menjaga hati dan iman kita, supaya kita tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus. Iblis digambarkan seperti singa yang suka berjalan berkeliling, mengelilingi kita dengan aumannya, meracuni pikiran kita dengan kata-kata negatif yang membuat kita takut dan putus asa, tidak memiliki pengharapan, depresi, dan
pada akhirnya sampai ada beberapa orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mereka memilih untuk bunuh diri karena sudah tidak kuat menanggung beban yang harus ditanggungnya. Sementara yang lain memilih jalan yang akhirnya menyimpang daripada rencana Tuhan. Mereka menyimpang dari firman Tuhan karena mereka pada akhirnya ada yang memutuskan untuk mencari pelarisan, untuk mencari pesugihan dan lain-lainnya. Mereka menempuh jalan di luar jalan Tuhan dengan alasan mereka terpaksa melakukannya. Memang Bapak Ibu benar, pada awalnya mereka terpaksa untuk melakukannya, tetapi pada akhirnya mereka terjerat dan susah untuk keluar atau meninggalkan jalan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mencari pelarisan atau pesugihan, pasti ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Ritual-ritual ini secara tidak langsung adalah penyembahan kepada iblis. Memang Bapak Ibu, iblis bisa memberikan kekayaan, tapi tujuannya adalah mengikat dan menghancurkan hidup kita. Hal ini berbeda dengan Tuhan. Jika iblis ingin menghancurkan, maka Tuhan ingin memberkati kita supaya kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kita memiliki kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan di dalam mencurahkan berkat-Nya seringkali melihat keadaan kita. Sudahkah kita siap untuk diberkati? Tuhan tidak mau berkat itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita dibenarkan dulu, kemudian baru kita diberkati. Hal ini berbeda dengan iblis. Kalau iblis hanya meminta kita menyembah dia dan pada saat itu kita sudah diberkati. Iblis tidak peduli apakah berkat-Nya akan menghancurkan hidup kita atau tidak. Karena seseorang yang diberkati oleh Tuhan, jika dia belum siap diberkati, maka dia akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seseorang yang diberkati bisa memiliki istri lebih dari satu. Seseorang yang diberkati, gaya hidupnya jadi berubah kalau dia tidak siap. Dia menjadi berfoya-foya dan kemudian mengandalkan uang. Uang menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saat kita mengalami pencobaan, janganlah putus asa, tetapi hampiri Tuhan secara pribadi dan berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan juga berkata di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia, harus kita baris bawahi. Karena itu berarti bahwa setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita, kita mampu melewatinya. Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kita lanjutkan ayat itu, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih dan Dia tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dan selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya berjanji bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, tetapi bahkan Tuhan berjanji bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan jalan keluar, solusinya juga Tuhan sediakan. Sehingga kita dapat menanggungnya. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengirimkan,
Tuhan izinkan ada paket pencobaan masuk dalam kehidupan kita, maka kita buka pencobaan itu, paket pencobaan itu, pasti Tuhan mengirimkannya, plus dengan solusi jalan keluar, plus berkat yang sudah Tuhan sediakan jika kita sudah melewati masalah tersebut. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita terkecoh oleh iblis yang seolah memberi jalan keluar, tetapi sesungguhnya mengikat dan mematikan kita. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 10 ayat 20b, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ayat 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Tuhan dengan tegas berkata bahwa kita tidak bisa mendua minum dari cawan Tuhan, tetapi juga mau minum dari cawan iblis. Karena itu Tuhan berkata di Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tuhan rindu kita di dalam menghadapi masalah. Yang pertama, tidak kehilangan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak mau menjadi beruang bagi sesama. Maaf saudara, ketika seseorang terlalu berfokus pada uang, sehingga akhirnya dia tidak hanya beruang, dalam arti memiliki uang, tetapi juga tanpa sadar dia menjadi beruang bagi orang lain yang berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati saudara, dalam setiap langkah yang kita ambil, jangan sampai kita merugikan orang lain. Kita hanya memburu uang dan bagaimana mendapatkan uang, dan kita tidak peduli dengan orang lain. Dan justru kita mencari orang-orang yang lemah, yang bisa kita ambil manfaatnya, maka kita akan ambil manfaatnya. Yang penting kita mendapatkan uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita mengalahkan segala sesuatu dengan kasih. Dan saat kita menabur dengan kasih, maka kita juga akan menuai dengan kasih. Dan Tuhan berkata, berilah maka engkau akan diberi. Artinya Bapak Ibu, di dalam usaha pekerjaan kita, kita pun tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan orang lain. Adakah tindakan kita ini menjadi berkat bagi orang lain dan diri kita sendiri? Atau tindakan kita ini hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan justru kita menjadi beruang bagi orang lain. Kita menjadi singa bagi orang lain yang mengaum-ngaum, yang berusaha untuk dapat menelan orang yang dapat kita telan. Bapak Ibu yang dikasihi, pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan secara pribadi. Sejauh mana di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam mencari berkat-berkat Tuhan, adakah kita tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus? Karena jangan sampai iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan menjadi luntur. Karena seseorang yang tidak memiliki pengharapan tidak akan memiliki gairah lagi dalam hidupnya. Dan seseorang yang tidak memiliki iman, bagaimana mujizat bisa datang dalam kehidupannya? Sebab Tuhan selalu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan yang kedua, jangan sampai kita menjadi beruang yang menelan orang lain, mencelakakan orang lain karena kita terlalu berfokus kepada diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain sekalipun orang itu mengalami kerugian akibat daripada tindak tanduk kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa,
pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kalau pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk menyerahkan segala permasalahan kami kepadamu. Mari Tuhan pagi hari ini berikan iman kepada kami untuk menyerahkan segala beban permasalahan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada berkat, di dalam Engkau ada solusi dan jalan keluar. Dan yang kedua Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami tidak menjadi beruang atau singa bagi orang lain yang memakan berkat orang lain. Tetapi pagi hari ini kami belajar Tuhan, sekalipun kami mencari berkat, kami mau berbagi dengan orang lain. Karena ketika kami berbagi pada orang lain, firman-Mu berkata, berilah maka engkau akan diberi. Karena itu kami imani Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Pada saat kami berbagi pada orang lain, saat kami memberi orang lain, maka justru engkau akan mengembalikan, memberi kepada kami berlipat kali ganda. Kuatkan dan murnikan iman percaya kami kepadamu, sehingga sekalipun saat ini kami kekurangan, kami membutuhkan berkat, tapi kami tetap bersikap di jalan kebenaran dan kehidupan. Kami tetap mau berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus, berkat dan anugerah-Mu turun pada setiap kami pada pagi hari ini dengan melimpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.